Jumpa lagi di channel Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Kali ini kami akan menyajikan video tutorial cara update data dosen di Sister. Sister adalah sistem informasi sumber daya terintegrasi. Sister ini mempermudah dosen dalam mengupdate data dosen yang ada di PD Dikti. Apabila dosen menemukan ketidaksesuaian data di PD Dikti, maka dosen mengajukan perubahan data dosen melalui Sister. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama kita masuk ke link yang telah disediakan oleh universitas. Kita ketikkan di sini, kemudian tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masukkan username dan password. Setelah login, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian di sini di sebelah kiri terdapat banyak menu. Yang pertama ada profil, kualifikasi, kompetensi, dan lain-lain ke bawah. Kita buka dari profil. Setelah kita masuk ke data pribadi, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Apabila data di sini fotonya kosong, maka Bapak Ibu tinggal unggah foto di tombol warna biru. Di sini tinggal unggah foto, kita pilih filenya, kemudian open dan simpan, selesai. Kemudian kita lanjutkan ke menu kependudukan. Di sini ada menu kependudukan. Jadi Bapak Ibu tinggal klik tombol warna hijau. Di sini ada nik diisikan di sini. Kemudian agama, kita pilih agama Islam misalnya. Kemudian kewarganegaraan, kita pilih Indonesia. Kemudian di sini kita perhatikan di sini ada keterangan upload dokumen maksimal 5 MB. Jadi setiap dokumen yang kita unggah itu adalah ukurannya maksimal 5 MB. Misalnya di sini dokumen wajib yang diunggah adalah KTP dan kartu keluarga. Masing-masing ukurannya adalah maksimal 5 MB. Kita pilih misalnya untuk mengisi KTP, pilih file tempatnya di sini, kemudian kita pilih dokumen KTP, nama bisa langsung diketikkan KTP lagi, keterangan bisa kosong, kemudian jenis dokumen pilih KTP. Setelah itu lanjut ke dokumen kedua. Apabila ada dokumen kedua yang diminta, maka kita pilih tombol tambah dokumen baru. Di sini klik. Nah, setelah tersedia dokumennya, di sini dokumen 2 sudah tersedia menunya, maka kita tinggal klik lagi, maka akan muncul tempat untuk mengunggah dokumen yang kedua. Kita pilih file, kita ambil dari data PC atau komputer atau laptop. Setelah itu nama dokumen, kartu keluarga lagi, bisa diketikkan kartu keluarga lagi. Keterangan bisa kosong atau bisa kita isi kartu keluarga, misalnya namanya Pak Imam gitu ya. Kemudian jenis dokumen kita pilih kartu keluarga. Setelah selesai baru kita klik simpan. Simpan, kemudian karena ini tidak ada dokumennya maka ini simpan. Kemudian nanti di sini di bawah di riwayat ajuan, di sini akan ada tombol ajukan perubahan data dosen. Apabila ada tombol itu, maka Bapak Ibu tinggal diklik saja ajukan perubahan data dosen, dijawab ya, nanti ada pertanyaan seperti itu. Maka kemudian riwayat ajuannya nanti akan ada di sini. Ada di diajukan. Nanti Bapak Ibu apabila sudah ada di riwayat ajuannya, nanti tinggal untuk mengecek apakah disetujui atau tidak, kita buka di riwayat ajuannya. Kalau misalnya sudah divalidasi oleh admin PT atau admin Dikti, maka di sini akan ada di kolom disetujui dan di sini akan ada keterangannya bahwa divalidasi oleh admin PT ataupun admin Dikti. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya yaitu alamat dan kontak. Alamat dan kontak di sini bisa diisikan, dibuka, ini klik tombol yang hijau.
Email yang aktif yang digunakan kita tulis di sini, kemudian alamat sesuai dengan KTP. Kita tulis di sini juga RT, RW, dusun, kelurahan, kabupaten. Di sini ada pilihannya otomatis untuk kabupaten. Kemudian nomor telepon rumah dan juga nomor HP diisikan sesuai dengan HP yang dimiliki. Kemudian di sini dokumen wajib yang diunggah adalah KTP lagi. Tinggal dipilih filenya KTP, sama dengan cara seperti yang tadi. Setelah selesai, nanti disimpan. Nah, ini Bapak Ibu contohnya, apabila sudah disetujui, di sini riwayat ajuannya ada di kolom disetujui. Bisa Bapak Ibu lihat di sini. Ada tanggal ajuannya 10 September 2020. Status disetujui tenaga LL Dikti. Berarti sudah disetujui, berarti datanya akan sudah berubah. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kemudian di sini ada kepegawaian. Klik tombol hijau untuk merubah. Kita isi sesuai dengan kualifikasi kita. Misalnya di sini ada nomor SKTMMD. Jadi di sini SK yayasan atau SK dosen tetap kita. Nomornya kita ketik di sini. Kemudian tanggal mulai aktif sebagai dosen sesuai dengan di SK kita isikan juga di sini. Kita pilih tanggalnya. Misalnya di sini kita pilih tahunnya misalnya 2016, kita pilih 2016, kita pilih bulannya, kemudian tanggalnya. Maka akan seperti ini. Sumber gaji bisa kita pilih di sini sesuai yang diinginkan. Di sini ada yayasan, ada sekolah, lembaga, APBD provinsi. Kemudian kita lihat di sini dokumen wajib yang diunggah adalah SK CPNS, SK tugas belajar, SK surat pengaktifan kembali. Bagi dosen yang memiliki SK yayasan maka kita unggah di sini SK dosen tetapnya di sini, nama dokumen SK dosen tetap, keterangan bisa dikosongi, pilih dokumen di sini. Apabila tidak ada yang sesuai dengan SK kita maka kita bisa pilih menu lainnya. Setelah selesai kita simpan. Untuk dokumen SK biasanya terdiri dari lebih dari satu lembar, maka untuk scan-nya bisa langsung jadi satu file terdiri dari 2 lembar dokumen jadi satu, dan unggahnya cukup satu di sini, tidak perlu menambah dokumen baru. Kemudian nanti akan muncul di riwayat ajuan apabila sudah kita ajukan dengan mengklik tombol warna biru, nanti muncul di sini. Akan ada pertanyaan apakah akan mengajukan perubahan data dosen. Setelah dijawab ya, maka akan berada di kolom diajukan, dan apabila sudah divalidasi oleh admin PT dan admin PD Dikti akan ada di kolom disetujui. Berikutnya di sini ada NPWP. Kita pilih tombol hijau. Kita isi NPWP, nomor NPWP-nya di sini, kemudian nama wajib pajak di sini. Kemudian kita lihat di sini, dokumen wajib yang diunggah adalah kartu NPWP. Jadi Bapak Ibu bisa menguploadnya di sini. Untuk scan-nya apabila dalam bentuk ID card sebaiknya menggunakan JPG, file JPG agar kualitasnya lebih bagus. Kemudian nama dokumen di sini NPWP, keterangannya boleh kosong, kemudian di sini pilih NPWP, kemudian simpan. Kemudian nanti akan ada tombol ajuan, nanti dipilih tombol ajukan perubahan data. Kita lanjut ke menu berikutnya yaitu in passing. Bapak Ibu apabila di sini kosong, maka Bapak Ibu tinggal menambah di sini kolom tombol warna hijau, diklik.
Di sini ada isian golongan pangkat, nomor SK Inpasing, tanggal SK, TMT, angka kredit, masa kerja tahun, masa kerja bulan. Tinggal diisi saja. Untuk golongan pangkat misalnya untuk asisten ahli 3B, kita pilih 3B, penata muda TK1, nomor Inpasingnya diisi, tanggal SK, kemudian TMT sesuai dengan di Inpasing. Kemudian angka kreditnya juga diisikan, masa kerja tahun sesuai dengan SK Inpasing, masa kerja bulan juga sesuai dengan SK Inpasing. Sama di sini setiap dokumen maksimal 5 MB. Apabila terdiri dari lebih dari 1 lembar dokumen, maka Bapak Ibu scan-nya langsung menjadi satu file. Misalnya ada lembar ke-1, lembar kedua, maka dijadikan satu file. Setelah sama seperti yang tadi diunggah di sini, nama dokumen bisa Inpasing, diketikkan Inpasing, kemudian keterangannya kosong. Pilihan jenis dokumen di sini dicari Inpasing. Kemudian simpan. Selanjutnya jabatan fungsional. Untuk menambah perubahan data, misalnya sudah di sini ada asisten ahli, mungkin sudah ke lektor, tinggal tambah saja, klik tombol warna hijau. Sama seperti tadi, kita pilih misalnya lektor, kemudian nomor SK-nya, TMT, kelebihan mengajar, kelebihan penelitian, ditulis juga. Kemudian di sini juga pilih filenya. Di sini dokumen yang dilampirkan adalah SK jabatan fungsional. Biasanya kalau SK jabatan fungsional itu terdiri dari dua lembar, maka langsung di scan jadi satu file. Di sini satu file terdiri dari lembar ke-1 dan lembar kedua. Diunggah sama seperti cara yang tadi, disimpan, kemudian nanti apabila ada tombol ajukan perubahan data dosen, maka dijawab iya saja. Kemudian lanjut kita ke kepangkatan. Sama seperti jabatan fungsional dan Inpasing, jadi untuk merubah data di kepangkatan, ini kita tambah juga. Sama seperti yang tadi, diisi pangkat dan golongannya, nomor SK, tanggal SK, TMT, masa kerja golongan tahun, dan masa kerja golongan bulan. Kemudian dokumen wajib yang diunggah adalah SK Inpasing, sama seperti Inpasing yang tadi. Nanti disimpan, kemudian diajukan lagi. Kolom berikutnya adalah penempatan. Penempatan ini sepertinya sudah otomatis dari PD Dikti. Kita lanjut ke kualifikasi. Di sini ada menu kualifikasi. Kita klik di sini, kemudian ada pendidikan formal, diklat, dan riwayat pekerjaan. Kita klik yang pendidikan formal. Nah, Bapak Ibu di sini sudah ada S1 dan S2. Misalnya Bapak Ibu ingin menambah lagi pendidikan formal yaitu S3, maka Bapak Ibu tinggal mengklik tombol warna hijau yaitu sini, tambah. Bapak Ibu bisa pilih option atau manual. Apabila di pilihan option, karena di sini adalah otomatis, misalnya di pilihan ini tidak ada, di menu di sini tidak ada untuk pilihan program studi, maka Bapak Ibu bisa mengisinya secara manual. Misalnya ilmu hukum. Ketik saja. Jenjang studi S3. Kemudian nama perguruan tinggi di sini otomatis. Misalnya Universitas Jember, langsung saja diketikkan Universitas Jember. Nah, ini Bapak Ibu, jadi otomatis.
Kemudian gelar akademik dipilih juga, bidang studi diisi juga, tahun masuk sesuai dengan ijazah, tahun lulus sesuai dengan ijazah, dan tanggal kelulusan sesuai ijazah. Kemudian ada nomor induk mahasiswa, kemudian jumlah SKS tempuh, jumlah SKS kelulusan, IPK, untuk nomor SK penyetaraan dan tanggal SK penyetaraan bisa dikosongi, kemudian di sini nomor ijazah diketikkan juga di sini, kemudian judul tesis diisikan juga di sini. Kemudian untuk dokumen yang dilampirkan pada dokumen perubahan data pendidikan formal ini adalah ijazah dan transkrip. Jadi Bapak Ibu, untuk dokumen 1 adalah ijazah. Diisi di sini ijazah, setelah diisi di sini ditulis ijazah S3 misalnya. Keterangan boleh kosong, kemudian pilih ijazah. Setelah itu untuk transkrip kita tambah dokumen baru. Setelah tersedia kita klik, baru kita unggah untuk transkrip. Kita pilih filenya, kita unggah, kemudian di sini bisa nama dokumen transkrip. Keterangan boleh kosong, kemudian pilih transkrip nilai. Kemudian simpan, nanti di sini akan muncul kolom ajuan perubahan data, diklik saja, nanti pilih ya apabila ada pertanyaan. Nah, setelah Bapak Ibu mengajukan, maka nanti akan ada di riwayat ajuan perubahan data di sini. Nanti akan muncul diajukan, di kolom diajukan. Kalau sudah diajukan, tinggal menunggu validasi dari admin PT dan admin PD Dikti. Kemudian dilanjutkan ke diklat. Menu diklat di sini adalah untuk mengisi data pekerti atau AA yang pernah diikuti oleh dosen. Jadi Bapak Ibu misalnya mengikuti AA atau pekerti dan pekerti bisa ditambahkan di sini. Pekerti atau AA, pilih pekerti atau AA. Diisikan di sini jenis diklat, pekerti, tinggal pilih pekerti atau AA. Kategori kegiatan diisikan di sini nama diklat, penyelenggara, peran, jumlah jam, nomor sertifikat, tanggal sertifikat, tahun penyelenggaraan, tempat, tanggal mulai, tanggal selesai. Jadi apabila ada tanda bintang warna merah, itu artinya adalah data harus diisi. Apabila tidak ada tanda bintang merah, maka boleh dilewati atau tidak diisi. Di sini dokumen wajibnya adalah sertifikat profesional, sertifikat AA ataupun pekerti. Kemudian setelah kita unggah, kita ajukan untuk yang pekerti, kemudian kita bisa lanjut ke mengupload AA. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah data yang sudah divalidasi oleh admin PT dan admin PD Dikti. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita lanjut ke riwayat pekerjaan. Di sini ada menu untuk mencatat riwayat pekerjaan dosen baik sebelum maupun setelah menjadi dosen. Data ini akan digunakan untuk melihat indikator jumlah dosen yang telah berpengalaman di industri. Jadi Bapak Ibu yang memiliki usaha ataupun yang di bidang industri bisa diisikan di sini. Jadi klik tombol yang hijau. Maka di sini tinggal pilih bidang usaha. Di sini ada pertanian, ada pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas, pengelolaan air, dan masih banyak lagi. Tinggal dipilih yang sesuai. Kemudian jenis pekerjaannya juga bisa dipilih. Di sini ada peneliti, tim ahli, konsultan, magang, tenaga pengajar. Kemudian jabatannya sebagai apa di industri tersebut, instansi. Kemudian ada divisi, ada deskripsi kerja, mulai bekerja, selesai bekerja. Dan dokumen pendukungnya ini bisa berupa misalnya SK ketika menjabat di industri tersebut, atau mungkin bisa ditambahkan di sini hak milik dari bukti hak milik dari usaha tersebut.
Kemudian lanjut kita ke menu kompetensi. Untuk dosen yang sudah bersertifikasi, di sini akan otomatis terisi untuk sertifikasi dosen. Di sini bidang studi, misalnya manajemen, kemudian nomor registrasinya di sini langsung ada. Ataupun dosen yang memiliki sertifikasi asesor, maka di sini juga otomatis akan ada. Namun apabila terdapat kekeliruan di dalam ini, misalnya nomor registrasinya tidak sesuai dengan sertifikat yang dimiliki, maka bisa ditambah di sini atau langsung diklik di sini. Di sini ada detail data, ada ubah data. Jadi langsung saja dipilih ubah data. Nanti setelah disimpan akan muncul nanti di sini untuk ajuan perubahan data, maka dijawab ya. Sama seperti yang sebelumnya. Kemudian untuk menu tes, di sini ada TKBI dan TKDA. Menu ini teruntuk dosen yang akan mengikuti sertifikasi dosen. Jadi bisa diisikan di sini. Biasanya akan diminta ketika akan mengikuti sertifikasi dosen. Jadi tinggal dipilih di sini jenis tesnya, banyak pilihannya, kemudian nama tesnya apa, penyelenggara, tanggal tes, tahun dan skor tes. Kemudian diunggah di sini sertifikat dari tesnya, TKBI atau TKDA. Setelah itu simpan dan nanti ada tombol ajukan perubahan data, maka dipilih ya. Selanjutnya di sini ada pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di sini ada menu pengajaran. Untuk menu pengajaran ini, di sini kita tidak bisa menginput manual karena ini otomatis dari bersumber data. Sumber data pengisian berasal dari feeder PDDikti yang ada pada masing-masing PT. Jadi Bapak Ibu misalnya seperti ini. Di sini pengajarannya kosong, berarti mungkin ada permasalahan di pelaporannya, maka tinggal menghubungi penanggung jawab pelaporan PDDikti. Nanti di sini akan ada pilihan periodenya, misalnya kita pilih semester ganjil 2021-2022, maka di sini akan muncul mata kuliah yang diampu oleh dosen selama semester ganjil itu. Kemudian di sini juga ada bimbingan mahasiswa. Di sini akan muncul juga secara otomatis. Sumber ini juga berasal dari feeder PDDikti. Jadi di sini terdapat bimbingan-bimbingan yang dilakukan oleh dosen. Kemudian di sini ada pengujian mahasiswa, juga di sini adalah otomatis dari feeder PDDikti. Dosen yang menguji skripsi akan muncul di sini. Kemudian di sini juga ada bahan ajar. Dosen yang memiliki bahan ajar bisa diisikan di sini, sama seperti yang sebelumnya, klik tombol tambah, kemudian tinggal dipilih kategori kegiatannya apa, jenis bahan ajarnya apa, tinggal dipilih. Di sini ada buku ajar, ada diktat, model, modul, dan juga audio visual dan alat bantu. Sama ukurannya, dokumennya maksimal 5 MB di sini. Misalnya diktat, jadi penulisnya misalnya terdiri dari 2 orang, bisa ditambahkan di sini. Ini mungkin yang pertama misalnya sudah ada, kemudian misalnya ada penulis kedua, bisa diisikan, ditambahkan di sini. Selanjutnya di sini ada menu pelaksanaan penelitian. Kita klik penelitian. Nah, di sini bisa ditambahkan secara manual untuk penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan oleh dosen. Sama seperti yang sebelumnya, tinggal klik tombol warna hijau, tambah,
Kemudian di sini tinggal dipilih pelaksanaan penelitiannya, dipilih lagi. Di sini ada sebagai ketua atau sebagai anggota. Kemudian judul kegiatannya diisikan, afiliasi jika ada. Kemudian kelompok bidang diisikan juga, litapmas sebelumnya, jenis skim. Sekali lagi saya beritahukan bahwa untuk data yang ada bintang merah ini wajib diisi. Jadi kalau misalnya yang tidak ada bintang merahnya bisa di skip. Setelah itu bisa diunggah file pendukungnya. Jadi misalnya penelitiannya, apabila ada tautannya atau linknya misalnya sudah dijurnalkan, bisa linknya diketikkan di sini untuk tautan dokumennya. Kemudian di sini ada menu publikasi karya. Di sini apabila dosen memiliki penelitian yang sudah dipublikasikan melalui Sinta, maka di sini ada tombol import publikasi dari Sinta. Jadi dosen Bapak Ibu tinggal klik tombol ini, tombol import publikasi dari Sinta, maka dia akan sinkron dengan synchronize. Nah, nanti tinggal dipilih saja di sini. Tinggal pilih konfirmasi kalau memang benar ini adalah penelitian Bapak Ibu, maka tinggal dipilih di sini, diisi, terus jenis publikasinya apa. Demikian. Kemudian apabila dosen memiliki HKI bisa ditambahkan di sini. Contohnya di sini ada. Sama seperti sebelumnya, tinggal klik tombol tambah. Nah, kemudian diisi di sini. Jadi kategori kegiatannya apa, tinggal dipilih. Kemudian di sini juga ada tempat unggah dokumennya, bisa sertifikatnya, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ke menu pelaksanaan pengabdian. Kita klik tombol pengabdian. Bapak Ibu yang memiliki pengabdian tinggal ditambah saja di tombol warna hijau. Di sini ada pilihan kategorinya. Tinggal dipilih, kemudian judul kegiatan, afiliasi, kelompok bidang, ada litapmas sebelumnya, jenis skim, tahun usulan, tahun kegiatan, tahun pelaksanaan. Lama kegiatan tahun pelaksanaan, dana dari dikti, dana dari perguruan tinggi. Kemudian di sini juga ada tempat unggah filenya di sini. Tinggal diunggah file dari pengabdiannya, ataupun bisa proposal, ditambah proposal atau ditambah laporan, atau bisa foto-foto juga bisa, karena di sini bisa memuat banyak untuk dokumennya, bisa ditambah terus ini dokumennya. Kemudian di sini ada menu pengelola jurnal. Jadi dosen-dosen yang mengelola jurnal bisa diisikan di sini. Sama caranya seperti yang sebelumnya, kita klik tombol warna hijau. Tinggal dipilih di sini perannya, media publikasi. Kalau ada tautannya bisa langsung diketikkan di sini, kemudian disimpan. Kemudian untuk dosen yang pernah menjadi pembicara di seminar, misalnya mengenai pengabdiannya, bisa ditambahkan di sini. Di sini ada pilihan memberi latihan, penyuluhan, penataran, ceramah, pendampingan pada masyarakat. Tinggal dipilih. Sama di sini juga ada upload dokumennya, jadi semua ajuan harus ada lampiran dokumennya.
Oke, mungkin sementara sampai di sini saja video kita kali ini. Insya Allah nanti kami akan buat video sister part 2. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini memberikan manfaat yang besar untuk kita semua. Dan jangan lupa klik tombol like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sementara sampai di sini saja video kita kali ini. Insya Allah nanti kami akan buat video sister part 2. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini memberikan manfaat yang besar untuk kita semua. Dan jangan lupa klik tombol like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.